Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, mengingat masih masa pandemi seperti ini, seluruh bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam metode pembelajaran. Namun, kami sebagai mahasiswa tidak letih dan tidak patah semangat untuk mencari ilmu dengan metode online seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok praktikum kimia organik dengan materi pengembangan obat baru akan mempresentasikan materi tentang sumber bahan obat, persiapan uji obat baru terhadap praklinik dan uji klinik, dan administrasi obat baru. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Angga Andriansyah. Kedua, ada Anindita Dia Pusparini. Tiga, Anissa Nur Azizah. 4, Ayu Dwi Safitri. 5, Ayu Figiawati. 6, ada Azahra Ginia Rahma. 7, ada Cindy Eka Nur Cahyaningrum. 8, ada Dominikus Tisausa. Dan 9, ada Dwi Nur Firanti. Berikut presentasi dari kami. Pengembangan dan penemuan obat baru diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi, dan setiap tahun puluhan bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia. Sumber bahan obat yaitu ada tanaman, glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung, ada jaringan hewan untuk mencegah pembekuan darah, dan ada kultur mikroba yaitu penisilin G sebagai antibiotik pertama, dan ada teknik bioteknologi untuk menangani penyakit diabetes, dan yang terakhir yaitu urin manusia. Penelitian dan pengembangan obat baru yaitu ada 6. 1. Sintesis dan screening molekul. 2. Studi pada hewan percobaan. 3. Studi pada manusia yang sakit atau healthy volunteers. 4. Studi pada manusia yang sakit atau pasien. 5. Studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar. 6. Studi lanjutan atau post-marketing surveillance. Yang selanjutnya adalah sintesis dan screening molekul. Sintesis dan screening molekul di sini biasa disebut dengan tahapan awal. Pada tahapan ini, berbagai molekul atau senyawa yang telah berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, bahkan direkayasa. Setelah disintesis, suatu senyawa tersebut dapat diproses melalui dengan screening yang telah melibatkan pengujian awal obat pada jumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda. Biasanya kalau praktikum itu kita membutuhkan 3 jenis hewan, yaitu kelinci, mencit, dan tikus. Kemudian ditambahkan dengan uji mikrobiologi yang berfungsi untuk menentukan adanya efek kimia yang telah menguntungkan. 1. Uji praklinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi, efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hanya dengan menggunakan hewan
itu dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau Penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah toksisitas yang berhubungan dalam pemberian obat akut atau kronis. Kedua adalah kerusakan genetik atau genotoksisitas atau mutagenesitas. Yang ketiga adalah pertumbuhan tumor atau onkogenisitas atau karsinogenisitas. Yang terakhir adalah kejadian cacat waktu lahir atau teratogenisitas. Studi toksikologi pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah toksisitas akut, bertujuan untuk mencari besarnya dosis tunggal yang menyebabkan 50% dari sekelompok hewan uji mati yang diamati pada gejala toksis dan perubahan patologi pada hewan uji tersebut. Yang kedua, toksisitas jangka panjang, bertujuan untuk meneliti efek dosis pada hewan coba setelah pemberian obat secara teratur dalam jangka panjang dengan cara pemberian yang disesuaikan pada manusia. Yang terakhir adalah toksisitas khusus, meliputi penelitian terhadap sistem reproduksi termasuk teratogenik, karsinogenik, dan mutagenisitas serta uji ketergantungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 10 yang dimana ini merupakan lanjutan dari uji praklinik. Di uji praklinik, selain toksisitasnya, uji pada hewan juga dapat mempelajari sifat farmakokinetik obat yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Semua hasil pengamatan pada hewan menentukan apakah dapat diteruskan dengan uji pada manusia. Pada tahap ini, ahli farmakologi bekerja sama dengan ahli teknologi farmasi dalam pembuatan formula obat, yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk sediaan obat yang akan diuji pada manusia. 2. Uji klinik. Fase 1. Calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkan dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Fase 2. Calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini, mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. Oke, selanjutnya adalah fase 3 pada uji klinik. Pada fase ini melibatkan kelompok besar pasien yang dimana di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui terlebih dahulu. Sebelum uji klinik, banyak senyawa calon obat dinyatakan tidak dapat digunakan, yang pada akhirnya obat baru hanya lolos 1 dari lebih kurang 10.000 senyawa yang disintesis, karena resikonya lebih besar dari manfaatnya, atau kemanfaatannya lebih kecil dari obat yang sudah ada. Kemudian fase 4. Pada fase ini, setelah obat dipasarkan, masih harus dilakukan studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi fase 4 dievaluasi, masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika terbukti membahayakan. Yang terakhir adalah administrasi obat baru.
Menurut FDA atau Food and Drugs Administration, mereka menerima atau juga dapat menolak izin untuk mengedarkan suatu produk baru setelah mereka mempelajari data yang telah diserahkan. Data tersebut meliputi 1. Isi produk tersebut, 2. Proses pembuatannya, 3. Penelitian toksisitas pada hewan coba, 4. Khasiat terapeutik, dan yang kelima adalah percobaan klinik pada manusia. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata, tutur kata, maupun tingkah laku dari kami kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.